Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh rahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat menjalankan ibadah salat subuh berjemaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Baik jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua, sahabat, tetangga yang telah wafat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Yang sedang sakit, terutama Bapak Idris ya, semalam saya dapat kabar beliau dimasukkan ke rumah sakit ya karena ada yang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi jemaah yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Amin. Baik jemaah seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah ada infak ini dari hamba Allah. Mohon semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan selalu untuk kehamilan sampai nanti persalinan, dan anak yang dikandung menjadi anak yang soleh, cerdas, berakhlak mulia dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Sebesar Rp400.000. Mari sama-sama kita doakan jemaah sekalian, semoga yang infak ini hamba Allah, apa yang diniatkan semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Kemudian yang kedua dari hamba Allah, mohon dikirim doa untuk almarhumah Ibu Maimunah binti Haji Hamdani, almarhumah Ibu Nihayah binti Haji Muhammad Soleh, almarhum Bapak Mukhlis bin Muhammad Nathir, almarhum Bapak Haji Hasan Basri bin Ali maaf ini kalau salah, Ali Bairan ya. Minta doa untuk Bapak kami agar diberikan kesehatan lahir batin sebesar berapa ini? Sebesar Rp1.500.000. Alhamdulillah, mari jemaah sekalian kita doakan semoga almarhum dan almarhumah diberi keampunan oleh Allah SWT di lapangan kuburnya, dan apa yang diniatkan oleh yang berinfak pada subuh kali ini semoga diganti oleh Allah dengan melipat ganda dan dimudahkan segala urusannya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Baik, jemaah salat rahmat Allah, alhamdulillah jazakumullah khair ya, semoga apa yang diniatkan menjadi amal jariyah dan sebagai bakti kepada orang tuanya. Baik, untuk subuh kali ini sebelum kita bahas ada materi ya, ada pertanyaan yang masuk, ada cukup banyak nih. Yang pertama, Pak Ustadz, kalau masbuk kan setelah imam salam kita menambah rakaat yang tertinggal. Kapan kita boleh berdiri? Apakah harus menunggu imam salam yang kedua? Paham maksud pertanyaannya? Ini karena anak-anak nih. Ini anak-anak dengerin nih, anak-anak nih. Kalau lagi masbuk, misalnya ketinggalan 1 rakaat, kan setelah imam salam harus menambah rakaat yang tertinggal. Kapan harus mulai makmum itu bisa berdiri lagi? Ini kadang-kadang imam baru as-salah udah diri, ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus dilengkapi dulu minimal
imam itu sudah salam pertama. Jadi nggak harus menunggu salam kedua. Jadi lengkapin dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru berdiri. Jangan baru assalamu udah diri. Nggak sah sholatnya itu. Nggak sah. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Kalau salam yang sunat, yang kedua kan sunnah. Jadi makmum boleh diri menambah ketinggalannya setelah imam salam pertama secara lengkap, assalamualaikum warahmatullah, baru diri. Jangan baru assala udah diri. Nah, anak-anak nih terutama nih ya, saya baru assala udah diri, nggak sah sholatnya, ulang lagi itu ya. Jadi lengkapin dulu, asal syukur-syukur bisa nunggu imam salam kedua, syukur-syukur ya, tapi itu sunnah, nggak harus. Yang penting lengkap salam pertama baru melanjutkan melengkapi rakaat yang tertinggal gitu ya. Ini diperhatikan ini, karena sholat itu udah sholatnya 24 rakaat, nggak sah lagi sholatnya gara-gara mendahului imam. Karena ini mendahului imam. Imam belum ruku, dia udah ruku. Nah, itu kalau begitu Imam Syafi'i 3 gerakan tuh. 1 kali gerakan masih dimaafkan. Imam baru belum i'tidal, dia sudah i'tidal. 2 tuh kesalahan tuh. Imam belum sujud, dia sujud. Nah, batal sholatnya. Ya, 3 kali mendahului imam. Kalau yang pertama dianggap nggak sengaja, mungkin karena nggak kedengeran gitu kan. Kedua mungkin dia lalai. Nah, ketiga udah sengaja itu berarti ya. Jadi nggak sah sholatnya, mendahului imam itu tidak sah sholatnya. Karena dia niatnya sudah berjamaah. Kecuali ada si A dengan B jamaah. Si A ini imam, si B di belakangnya, tapi dia nggak niat berjamaah. Dia seakan-akan berjamaah, tapi dalam hati dia tidak munfarid namanya. Dia tidak niat berjamaah. Boleh dia mendahului imam, karena dia niatnya memang tidak berjamaah. Tapi kan sayang banget, udah niat berjamaah, udah sholatnya bareng-bareng, tapi niatnya tidak berjamaah. Cuman 1 dapatnya, bukan 25 atau 20 derajat ya gitu. Baik, itu yang pertama ya. Jadi kalau masbuk, ya tunggulah imam sampai lengkap membaca salam pertamanya itu. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, beberapa tahun lalu saya tidak bisa sholat Idul Fitri karena haid dari perempuan nih. Bolehkah saya minum obat menahan haid agar bisa sholat Idul Fitri? Karena sayang sekali tidak bisa sholat Idul Fitri padahal cuma setahun sekali. Ada ya penahan haid, ada? Ya bagi ibu-ibu, ini biasanya begini Bu, bapak ibu-ibu ya. Sholat itu kan ibadah yang kepada Allah. Kadang-kadang ada ibu-ibu itu kalau misalnya kan malas tuh mau kodok puasa, malas kan kadang-kadang kan kalau sendirian kan. Ibu-ibu kan biasanya perempuan itu haid misalnya 5 sampai 7 hari. Sayang nih saya nggak pernah pol puasanya selama sebulan. Pasti ada yang haid. Nah sekarang akhirnya dia karena dia malas nanti mengkodok, akhirnya minum obat penahan haid agar puasanya pol. Karena dijanjiin sama mertuanya kalau puasanya pol dapat hadiah gitu. Nah untuk sholat Bu, untuk puasa, untuk sholat sebaiknya jangan menurut saya ya. Walaupun tidak ada ulama yang melarang ya, tapi menurut saya karena ini memang natural, ini kan body kan. Kenapa perempuan haid laki-laki enggak? Kenapa? Itu pasti ada rahasianya. Nah normalnya wanita itu dia pasti haid. Jangan kenormalan itu justru ditunda, nanti takutnya ada bahaya, kecuali benar-benar setelah konsultasi ke dokter, kata dokter aman. Nah itu boleh lah. Terutama ini kasusnya keseringan itu adalah ketika jamaah haji. Kalau untuk puasa sholat jarang lah. Apalagi ini demi membela agar dia bisa sholat Idul Fitri. Sholat itu kan sunnah, sholat Idul Fitri kan. Ngerinya nanti dia minum obat malah ada yang keganggu kesehatannya. Tapi saya lagi bukan berarti nggak boleh ya. Konsultasilah ke dokter. Kalau misalnya ke dokter kata dokternya nggak apa-apa, minum aja, nah boleh. Tapi kalau misalnya dokter tidak merekomendasikan, sebaiknya jangan. Kecuali haji itu juga sebenarnya banyak dokter. Kadang-kadang jemaah kan gini, jemaah haji itu terakhir ya, rangkaian haji itu adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu rangkaian haji terakhir lah. Kadang-kadang
3 hari lagi mau pulang, tapi masih haid aja. Padahal dia belum tawaf ifadah tuh. Jadi akhirnya banyak ibu-ibu itu, yang perempuan-perempuan itu, dia tidak melakukan tawaf ifadah. Karena apa? Karena dalam kondisi haid. Nah, dalam segi usul fikih dia tidak berdosa karena dia haid. Makanya banyak jamaah haji, karena dia haji itu setahun sekali, seumur hidup malah mungkin gitu kan. Belum tentu nanti tahun-tahun besoknya dia bisa pergi haji, akhirnya dia minum obat penahan haid agar dia tidak haid sampai selesai haji. Nah, itu dokter diperiksa kan, setiap kloter itu ada dokternya. Kata dokternya, oh boleh bu, boleh minum gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk puasa ya udahlah, kalau memang nggak bisa puasa karena haid itu sudah keinginan Tuhan ya, keinginan Allah, nggak usah minum-minum lah ya. Dan sholat Idul Fitri juga kan, wanita haid itu sebenarnya boleh gak datang ke tempat sholat Idul Fitri, boleh gak? Boleh. Jadi wanita itu boleh datang ke teras masjid itu, jangan masuk ke masjid, di teras masjid untuk mendengarkan khutbah. Kalau dulu kan di zaman Nabi itu sholat itu disunahkan di lapangan. Kalau di kita kan di lapangan di mana? Di kelurahan. Ya, sholat id itu sebaiknya yang sunnah itu di lapangan. Tujuannya apa? Itu salah satunya tujuannya agar wanita-wanita yang sedang haid bisa ikut mendengarkan khutbah id gitu. Ya. Nah, kalau di masjid ini karena kita nggak punya lapangan, boleh duduk di teras atau mungkin nanti di sepanjang jalan dikasih karpet untuk duduk. Dia nggak sholat, hanya mendengarkan khutib ya gitu. Ya, kalau saya pribadi menyarankan nggak usah minum gituan ya. Apalagi untuk membela yang sunnah ya. Sayang soalnya setahun sekali. Ya bagaimana, orang itu emang kehendak Allah kan? Ya gitu. Kecuali ada kalau rekomendasi dokter tidak bahaya ya, tidak apa-apa gitu. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Sholat sunnah wudhu apa doanya ya Pak Ustadz? Apa yang kita minta? Kalau sholat hajat kan kita ingin meminta suatu hajat. Kalau sholat tobat kita minta diampuni dosa-dosa kita. Kalau sholat sunnah wudhu apa ya? Syukron. Iya, sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Apa tuh sholat sunnah wudhu? Ini mungkin salah satu sholat sunnah yang jarang kita lakukan. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu sholat yang dilakukan setelah wudhu. Kapan saja. Kan wudhu itu kan nggak harus sholat. Bapak jangan mengira bahwa orang wudhu itu dia harus sholat. Enggak. Jadi kalau subuh wudhu, zuhur wudhu. Kalau jam 9 pagi ya wudhu kalau mau sholat duha. Padahal wudhu itu tidak harus dilakukan mau sholat, kapan saja. Namanya dawamul wudhu, itu sunnah Nabi, dawamul wudhu. Jadi keseharian kita dari pagi hingga malam tuh suci terus. Kentut, wudhu lagi, nggak usah sholat. Buang air, batal, wudhu lagi. Pokoknya selalu dalam keadaan suci. Sehingga ketika kita mau sholat, sulit untuk wudhunya, kita sudah punya wudhu, jadi nggak perlu wudhu lagi gitu. Ya, nah Bilal ini sholat sunnah wudhu ini adalah sholat yang dilakukan oleh Bilal secara rutin. Ya, bahwa Bilal itu selalu wudhu, setelah itu dia sholat 2 rakaat. Hingga akhirnya Nabi bermimpi mendengar langkah kakinya, sendalnya itu di surga. Nabi bertanya, ya Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku bermimpi mendengar suara terompahmu, suara sendalmu. Bilal bingung, apa ya? Coba ingat-ingat, kata Bilal, oh iya saya itu tidak berwudu kecuali setelahnya sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu bukan Nabi yang ngajarin, bukan ya, tapi Bilal berinisiatif sendiri dan Nabi mengiyakan gitu ya. Maka ya kalau kita ini mungkin jarang tuh melakukan sholat sunnah wudhu tuh ya. Makanya di Ramadan ini jamaah sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu datang ke masjid, misalnya zuhur nih ya, sebelum zuhur misalnya jam setengah 12 udah ke masjid, wudhu kan. Setelah itu masuk masjid, apa yang dilakukan? Pertama sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, itu namanya. Setelah sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu, atau boleh dibalik lah, sholat wudhu dulu, kemudian sholat tahiyatul masjid. Kan masih lama tuh wazan. Sholat tobat, sholat hajat,
sholat. Dan kalau bingung sholat apa lagi ya, udah sholat sunnah mutlak namanya, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah apa saja terserah, bebas dilakukannya kapan saja, ya. Itu jadi apalagi kalau bapak ibu mungkin punya rezeki nanti umroh atau haji. Kalau umroh itu kan kita tahu sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat dari Masjid Al-Hidayah. Sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1000 kali lipat daripada kita sholat di Masjid Al-Hidayah, di Masjid Istiqlal. Jadi 2 rakaat subuh di sana sama dengan kita 1000 kali sholat subuh di Masjid Al-Hidayah, itu di Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi kalau kita ada kesempatan pergi haji atau umroh di sana, sayang banget tuh di masjid kita nggak sholat, sayang banget itu, sayang banget ya. Nah makanya apa? Makanya kita harus pintar-pintar sholat apa ya. Kalau sholat udah bingung mau sholat apa, udah namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah 2 rakaat itu namanya sholat sunnah mutlak. Kapan saja kita lakukan. Apalagi di Masjidil Haram ya. Banyak ulama yang mengatakan tidak ada larangan sholat apapun di Masjidil Haram. Kalau di sini habis sholat subuh ada sholat sunnah nggak? Kalau di sini nih, kita habis sholat subuh tadi, kok nggak pada sholat sunnah? Kenapa? Ya memang tidak ada sholat ba'diyah subuh kan? Tapi kalau di Masjidil Haram banyak tuh orang yang melakukan sholat setelah sholat subuh di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana tidak ada larangan sholat kapanpun, kapan saja, mau pada asar, mau pada subuh, itu di Masjidil Haram. Nah banyak juga orang-orang yang di sana, karena di sana 100.000 kali lipat. Ini kita berdoa semuanya biar bisa kesempatan ke sana ya. Maka banyak orang yang melakukan mengkodok sholat di sana, mengkodok. Pak Sukar 3 tahun nggak sholat, Bang Ipin misalnya selama 3 tahun nggak pernah sholat, ninggalin sholat, badung banget tuh, mabok mulu gitu, nggak pernah sholat. Masih muda dulu nih, masih jahiliyah. Tobat dia, tapi kan harus mengkodok tuh. Nih, sholat itu nggak bisa ditinggalkan, walaupun dia sudah lama, tetap harus dikodok. Berapa tahun? Kalau 3 tahun ya 3 tahun dia sholat, dikodok itu. Caranya gimana? Dicicil. Subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, tiap hari tuh zuhurnya selama 3 tahun. Dikodok, karena sholat itu nggak bisa diampuni dengan tobat, harus diganti dengan kodok. Itu yang ketat ya. Imam Syafi'i terutama. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu, akhirnya dia umroh, kemudian dia mengkodoknya di sana. Jadi sholat subuhnya 2 kali. Yang satu sholat kubuh adaan, yang sekarang, yang satu kali lagi kodok. Berarti dia mengkodok 100.000 sholat subuh. Ya Allah alam apakah diterima. Tapi itu ikhtiar kita. Ya, makanya Pak Agus nih kan berapa tahun nggak sholat? Pak Agus kan udah lama tuh nggak sholat ya. Nah, udah minta rezeki sama Allah, umroh ya, sholat di Masjidil Haram, subuhnya tiap hari 2 kali selama 9 hari kan, 8 hari lah sholat terus. Niat, ya Allah aku mengkodok sholat subuh yang aku udah lupa jumlahnya, saking banyaknya itu ya. Jadi sholat itu nggak bisa Pak, nggak bisa aduh lupa aku, oh Allah ampunin aku ya Allah kemarin nggak sholat subuh, nggak bisa, harus dikodok ya. Itu ibadah sholat ya. Penambahan berapa kali nggak sholat? Enggak. Nah sekarang pertanyaannya apa? Oh iya, kalau sholat wudhu apa doanya? Ya terserah, doa apa saja ya. Ya seperti kita sholat sunnah yang lain ya. Kalau kan nih sholat hajat kan kita punya hajat. Itu kan sebenarnya gini jemaah sekalian, nama-nama sholat itu sebenarnya ulama yang ngasih nama. Sebenarnya semua sholat sunnah itu namanya sholat sunnah mutlak. Tahiyatul masjid itu ulama aja yang ngasih nama tuh ya. Padahal namanya sholat sunnah mutlak. Sholat wudhu itu juga sebenarnya sholat sunnah mutlak. Tapi orang nanya itu sholat apa ya? Akhirnya ulama itu sholat wudhu gitu. Kalau saya punya hajat, pengen ada keinginan minta sama Allah, sholatnya sholat apa ya Pak Kiai? Kita kayaknya udah sholat hajat gitu. Padahal sholat mutlak namanya. Kemudian berkembanglah sampai ke masyarakat, oh itu sholat hajat. Kalau kita mau ngawinin anak, mau menyunati anak, kan punya hajat tuh.
Dia sholat 2 rakaat, ya Allah, aku ingin ngawin anak. Nah, itu sholat sunnah hajat. Tapi sebenarnya sholat sunnah mutlak. Saya punya salah, mau tobat. Sholatnya sholat apa ya, Pak Ustadz? Ya sholat tobat namanya gitu, biar gampang aja. Ya. Jadi sebenarnya semua sholat sunnah itu namanya sholat sunnah mutlak, kecuali ditentukan dalam Al-Quran, kayak tahajud. Itu emang udah ada dalam Al-Quran ya gitu. Begitu jamaah sekalian ya. Jadi sholat sunnah wudhu, doanya apa aja ya. Yang paling bagus ya minta mohon ampun lah, yang paling bagus mah doa itu, sholat itu mohon ampun. Baik, kemudian yang terakhir, ini panjang nih. Pak Ustadz tolong ceritakan lagi kisah-kisah yang pernah Ustadz sampaikan. Misalnya tentang 3 orang terperangkap dalam goa, tukang bangunan, perangkap tikus dan lain-lain. Enggak bosan apa? Mungkin ada yang belum ini ya, ada yang belum mendengar ya. Baik, ini karena ada permintaan aja nih. Saya ulang ya, kisah-kisah. Yang pertama tadi apa? Kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ada masih ingat? Anak-anak ingat nggak? Anak-anak nih. Kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini hadis ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Panjang hadisnya itu. Nanti kalau Bapak Ibu punya kitabnya Riyadhus Shalihin, ada hadis yang mengisahkan itu. Ini ceritanya terjadi pada zaman Bani Israel. Ya, pada zaman Bani Israel. Jadi pada zaman Bani Israel diceritakan oleh Nabi, ada 3 orang pemuda, bukan pemuda, udah tua lah gitu, bawa bapak lah, seusia Pak RW lah gitu ya, bawa bapak. Sedang berjalan di padang pasir, tiba-tiba turun hujan deras banget. Akhirnya ketiganya mencari tempat berteduh. Ya zaman dulu, apalagi di gurun pasir kan nggak ada pohon. Berteduhnya di mana? Akhirnya nemu sebuah gua. Masuklah ketiganya ke dalam gua tersebut. Setelah dia masuk, tiba-tiba ada batu besar ngelinding dari atas gunung, jatuh pas di mulut guanya, plong. Udah nggak bisa keluar kan? Orang ketutup batu kok, didorong berat gitu. Akhirnya kata salah satu dari 3 orang itu, dia berkata, kita nggak mungkin bisa keluar dari gua ini, nggak mungkin. Kenapa? Ya berat didorong. Hanya Allah yang bisa membantu kita. Maka mari masing-masing di antara kita berdoa kepada Allah, berdoa. Masing-masing dari kita berdoa dengan menyebutkan amalan yang kita anggap itu bernilai pahala yang besar di mata Allah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan menolong kita. Akhirnya orang pertama berdoa. Doa orang pertama, ya Allah, aku ini punya seorang ibu. Aku punya seorang ibu, sudah tua. Kerjaanku mengembala domba. Setiap hari aku pergi pagi mengembala domba, kemudian pulang sore. Setelah pulang aku perah susunya, kemudian susu itu aku berikan kepada ibu. Aku tidak memberikan kepada istri dan anak-anakku sebelum ibuku meminumnya. Jadi dia selalu mendahulukan minuman itu kepada ibunya. Setelah ibunya minum, puas, kenyang, baru dikasih ke istri dan anaknya. Begitu tiap hari. Suatu hari, ya Allah, aku mengembala domba karena agak jauh, akhirnya sampai rumah agak malam, sudah larut malam. Aku perah susu dombaku. Setelah aku ingin kasih ke ibu, ternyata ibuku sedang tidur, lelap tidurnya. Aku tidak tega membangunkannya. Anakku sudah nangis-nangis minta air susu. Susu, udah nangis-nangis. Tapi aku tetap tidak memberikan susu itu kepada anakku. Sampai akhirnya pada subuh, ya, sampai pagi-pagi subuh, ibuku bangun, aku kasih ke ibuku, baru anakku meminumnya. Nah, dia berdoa kemudian, ya Allah, kalau ini menurutmu amalan yang besar nilainya di matamu, maka tolong bukakan pintu gua ini. Maka batu yang besar itu bergeser sedikit ya mas sekalian, gitu, sehingga cahaya itu masuk ke dalam gua, tapi belum bisa keluar karena kecil kan. Itu orang pertama. Sekarang orang kedua, ya Allah, aku ini dulu seorang pemuda jatuh cinta kepada sepupuku. Sepupu mahram bukan Pak? Sepupu. Kita boleh gak nikah dengan sepupu? Boleh, sepupu itu bukan mahram.
Jadi aku dulu seorang pemuda jatuh cinta kepada sepupuku, cantik. Aku cinta banget. Aku ajak nikah tapi dia nggak mau. Suatu kali di musim paceklik, sepupuku itu nggak punya uang. Akhirnya dia nyari pinjaman. Nyari pinjaman ke orang-orang satu kota, nggak ada yang bisa minjemin dia. Akhirnya dia datang kepadaku, minjem sekian dinar. Kataku, kamu boleh minjem, dan aku nggak akan minjemin, aku kasih aja keperluanmu. Tapi syaratnya kamu tidur denganku sekali aja. Akhirnya karena sepupuku itu terpaksa, dia menuruti kemauan syarat itu ya. Ya Allah, dia doa, ya Allah, ketika perempuan itu sudah tergeletak di atas ranjang dan aku siap melakukannya, tiba-tiba dia berkata, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Mendengar itu, aku langsung tinggalkan perempuan itu dan aku berikan uang keperluannya. Aku tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau ini menurutmu amal ibadah yang besar nilainya di matamu, maka tolong bukakan pintu gua ini. Pintu gua itu, ya, batu itu bergerak lagi, bergeser lebih besar, gitu. Tapi belum bisa keluar ya. Nah sekarang orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku ini dulu seorang bos, punya berapa karyawan. Pada saatnya gajian, ada satu pegawaiku yang tidak mengambil gajinya, belum mengambil. Ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, kok nggak diambil-ambil juga. Karena sudah lama tidak diambil, akhirnya uang gajinya itu aku belikan sepasang domba. Aku piara domba itu, akhirnya beranak pinak sekian tahun sampai dombanya itu memenuhi 2 bukit. Bayangin udah ribuan kan. Beberapa tahun kemudian pegawai itu datang lagi dan menagih gajinya. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, karena aku tahu bahwa domba yang memenuhi 2 bukit itu adalah berasal dari gajinya, maka aku serahkan seluruhnya. Aku tidak ngambil 1 ekor domba pun. Maka dia berdoa, ya Allah, kalau ini menurutmu amal ibadah yang besar nilainya di matamu, tolong bukakan pintu gua ini. Maka batu itu pun bergeser lebih besar sehingga ketiganya bisa keluar dari dalam gua. Nah ini kisah ya yang dijelaskan oleh Nabi lewat wahyu dari malaikat Jibril, menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini jemaah sekalian? Hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama jemaah sekalian, kalau kita melihat permohonan dari ketiga orang ini doanya luar biasa ini. Ini bisa kita praktekkan nih. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa kita boleh bertawasul. Bertawasul itu apa artinya? Meminta pada Allah dengan menyebutkan amal perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Itu untuk mempercepat agar doa kita bisa terkabulkan. Ya, jadi misalnya Pak Usai, ya Allah dulu aku ini punya uang 500.000 misalnya. Tapi karena ada tetanggaku yang butuhkan, akhirnya uang itu aku berikan kepada dia. Nah itu boleh disebutin. Itu amal soleh yang besar nilainya itu. Kita butuh, tapi karena ada orang yang lain yang lebih membutuhkan, kita kasih. Itu berarti amal ibadah yang besar nilainya, membantu orang ya. Itu boleh bertawasul dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan agar doa kita cepat terkabul. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya doa kok belum dikabulin juga ya udah sebutin aja amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, dari 3 doa ini, yang pertama seorang anak yang berbakti kepada orang tua, terutama para ibunya. Dia tidak memberikan susu sebelum ibunya minumnya. Artinya apa? Dalam hal ini dia selalu mendahulukan ibunya ketimbang istri dan anaknya. Ibu menjadi nomor 1. Nah ini yang bahaya kita sebagai laki-laki ya Pak ya. Kadang-kadang kalau kita sudah menikah itu cenderung lebih perhatian kepada istri ketimbang orang tua. Ini bahaya nih kita sebagai bapak nih, sebagai laki-laki ya. Setelah nikah kita lebih memperhatikan istri ketimbang ibu. Makanya saya kalau dalam nasihat pernikahan itu saya selalu menjelaskan kepada laki-lakinya terutama,
Kamu udah baru nikah, lihat istrinya, cantik gak? Cantik. Cantikan mana istrimu dengan ibumu? Bingung jawabnya dia. Nah, bahan nikah nih, cantik, kaya istrinya. Ditanya, cantikan mana? Ibu apa istrimu? Dua-duanya. Itu cenderung laki-laki itu kalau udah nikah begitu, istrinya. Nah, nanti kan bahaya ini jemaah sekalian ya. Kayak Alkomah, saya sering ceritain lah, kayak Alkomah itu ya. Jadi setelah dia nikah, justru perhatian kepada ibunya berkurang. Padahal Alkomah itu nggak durhaka. Alkomah itu nggak seperti maling kundang gitu. Kalau maling kundang kan jelas-jelas durhaka. Tapi Alkomah itu sayang kepada ibunya, cinta kepada ibunya. Tapi setelah dia nikah, dia lebih perhatian kepada istrinya. Ya dulu waktu diminta tolong, Alkomah beliin ibu obat, siap. Langsung beli dia ke apotek. Alkomah tolong ibu ambil beliin minyak goreng gitu. Siap ibu, langsung ke warung. Pas sudah nikah apa yang terjadi? Alkomah anterin ibu ke dokter. Aduh, besok ya bu ya. Alkomah nggak sempet sekarang, harus nganter istri. Alkomah tolong ibu beliin minyak goreng. Aduh, lusa bu ya, minggu depan ibu ya. Ini lagi sibuk nih, harus nginin istri gitu. Gara-gara itu ibunya tersinggung. Ya, ini hati-hati nih kita bagi laki-laki nih ya. Dan ibu-ibu juga, seorang istri itu harus mendorong suaminya itu untuk taat kepada orang tuanya. Jangan suaminya jarang ngunjungin orang tuanya, diem aja malah seneng. Lihat suaminya ke rumah orang tuanya manyun, kesana mulu. Lu isi durhaka tuh. Kalau nanti bapak punya istri kayak itu, ceraiin aja. Ya Pak ya. Kalau bapak punya istri kayak gitu, bapak misalnya ke rumah orang tua, istrinya manyun, marah, ceraiin, ya. Kenapa? Surga bapak, dia surga orang tua masalahnya. Masa gara-gara istri kita kehilangan surga, ceraiin istri kayak gitu, ya. Cari yang lain, masih ada 1 miliar perempuan, ya. Tapi kalau di sini nggak mungkin lah ibu-ibunya ya. Jadi ibu-ibu ya kalau menjadi wanita yang soleh ahli surga, dorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau lama nggak ngunjung orang tua, paksa marahin, ayo pak, karena orang tua bawain martabak kayak bawain apa kayak gitu. Itu istri yang bagus ya. Jangan suaminya marahin orang tua manyun. Ya kalau di sini nggak ada lah ya. Nah itu doa doa anak pada orang tuanya akhirnya dia mustajab, dikabulkan doanya ya. Anak yang berbakti pada orang tua. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tidak melakukan maksiat, padahal perempuannya udah pasrah, udah siap, udah tergeletak dalam ranjang, tapi kata perempuannya takutlah pada Allah, dia langsung takut. Ini artinya seorang pemuda yang bisa menawan hawa nafsunya dinilai pahala yang sangat besar ya gitu ya. Ini kan kita ya namanya laki-laki, gejolak nafsunya tinggi apalagi masih muda. Ini kan yang bisa menahan itu berarti hebat sekali itu. Jangankan kita manusia biasa ya, Nabi Yusuf zaman sekalian, Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an tuh. Ya digoda oleh, ini soalnya perempuan kadang-kadang suka jadi setan juga nih kalau gitu ya. Nabi Yusuf jemaah sekalian tuh. Nabi Yusuf itu seorang nabi ya. Digoda oleh masyarakat kita mengenalnya dengan nama Siti Zulaiha lah, biar gampang aja nih. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ditariknya Yusuf ke kamarnya, dikunci pintu, jendela, hai talak, sini Yusuf, sini. Pintu sudah aku kunci, jendela sudah aku tutup, sini, nggak ada yang ngelihat. Kemudian Al-Quran menjelaskan wahamma bihi wahammat biha, wahammat bihi wahamma biha. Nabi Yusuf sudah ingin melakukannya kepada Siti Zulaiha. Siti Zulaihanya pun udah ngebet banget ingin melakukannya kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf saat itu tidak melihat burhana rabbi, peringatan dari Tuhannya, pasti sudah melakukan perbuatan itu. Itu godaan perempuan itu luar biasa. Godaan perempuan itu lebih dahsyat daripada godaan setan. Setan itu lemah godaannya, hanya bisikin aja, ngerayu-ngerayu.
Tapi kalau perempuan tuh luar biasa ya. Nah, pemuda yang bisa menahan gejolak nafsunya seperti itu dinilai oleh Allah berpahala yang sangat besar. Kalau dia berdoa akan mustajab gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi apa? Seorang laki-laki yang dulu pengusaha, bos, kemudian tiba-tiba nggak diambil gajinya. Karena nggak diambil gajinya itu dibulikan lomba hingga ribuan lombanya. Pegawainya datang lagi minta gajinya. Kalau zaman sekarang gimana itu? Bang Mimi. Ya ditanya dulu gajinya berapa? 3 juta. Ya kasih 3 juta. Kalau zaman sekarang ya, kemana aja kamu? Iya Pak, saya kemarin harus ke sana pulang kampung ini. Saya dulu belum ngambil gaji Pak. Berapa gaji kamu kemarin? 3 juta. Ya udah kasih 3 juta kan? Iyalah. Kalau zaman sekarang, tapi dia enggak. Karena dia tahu bahwa kambing, domba yang memenuhi 2 bukit itu berasal dari gaji pegawainya itu diserahkan semuanya. Gitu. Kejujuran nih ya. Nah, ini jemaah sekalian ya. Jadi dalam hadis kita Riyadhus Shalihin itu banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmah. Ya, kalau punya rezeki belilah. Kalau sekarang tuh udah enak, sudah ada terjemahannya 2 jilid gitu ya. Kita Riyadhus Shalihin. Ada? Kalau ada tuh coba pinjem baca di rumah tuh. Ya, nambahan mungkin nih. Baca biar nanti bisa ceramah ya. Baik, itu yang pertama. Berapa menit lagi? Masih lama? Oh, masih. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Tukang bangunan. Hah? Baik, tukang bangunan udah sering lah ya. Perangkap tikus. Kisah perangkap tikus. Udah juga pernah nih. Masih ingat Pak saya? Kisah perangkap tikus. Lupa ya. Ya. Jadi ada sepasang kakek nenek. Ya, sepasang kakek nenek. Dia tinggal di sebuah rumah, di rumah itu banyak tikusnya. Jadi setiap dia bangun pagi ada aja makanan yang hilang. Entah rotinya, entah ikannya dimakan tikus. Akhirnya suatu hari nenek itu pulang dari pasar, tikusnya ngelihat bawa apa nih? Ada keju, ada ikan, ada roti. Wah, malam kita pesta ini kata tikusnya kan. Pas kemudian kakeknya mengeluarkan bungkusan besar, ternyata perangkap tikus. Ternyata isinya perangkap tikus. Wah, tikusnya langsung kaget. Perangkap tikus, ini berarti mau nangkap aku ini. Wah, aku dalam keadaan bahaya. Akhirnya dia minta tolong. Di situ ada ayam ya. Kakek itu punya ayam. Ayam, tolong aku. Kenapa? Tuan kita membeli perangkap tikus. Dia pasti ingin menangkap aku. Tolong aku. Apa kata ayamnya? Ya itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Nggak bahaya bagiku. Si ayam tidak mau menolong si tikus. Kemudian di situ juga neneknya punya kambing. Hai kambing, tuan kita membeli perangkap tikus. Aku dalam keadaan bahaya, tolong aku. Sama jawabannya, ya itu kan perangkap tikus, bukan perangkap kambing. Nggak mau nolong. Ada juga kerbau gitu ya, ada kebo, minta tolong. Sama jawabannya, sedih dia si tikus. Ayam nggak mau nolong, kambing nggak mau nolong, kerbau juga nggak mau nolong. Akhirnya keluar rumah. Di luar rumah dia ketemu ular. Ngadu lagi dia, ular. Tuanku membeli perangkap tikus, tapi jawabannya sama, nggak mau nolong. Nah, suatu malam jemaah sekalian, ketika nenek kakek itu sedang tidur, tiba-tiba dia mendengar di dapur itu ada suara gaduh, gubrak. Turunlah, wah nek, tikusnya ketangkep. Pas dilihat ternyata yang ketangkap bukan tikus tapi ular. Ularnya kejepit ininya, buntutnya. Ngamuk-ngamuk ularnya itu. Tanpa sengaja akhirnya mematok tangan si istrinya itu, nenek itu. Pingsan neneknya, kena bisanya kan, kena racun kan. Akhirnya ular itu dibunuh oleh si kakek. Dipotong palanya. Neneknya pingsan, dibawa ke dokter lah gitu ya, ke mantri. Kata mantrinya, wah ini keracunan, obatnya hati ayam. Dikasih hati ayam. Akhirnya si kakek pulang ke rumah, ada ayamnya dipotong oleh dia, diambil hatinya, dikasih ke si nenek. Nggak sembuh juga. Kata dokter yang lain, ini mah bukan hati ayam, udah parah ini, harus hati kambing.
Akhirnya kakeknya pulang, dipotong kambingnya, diambil hatinya, dikasih ke nenek, tapi nggak tertolong juga, neneknya meninggal. Banyak tetangga yang nyelawat. Ini harus dikasih makan ini. Akhirnya si kakek punya kerbau, dipotong kerbaunya, dimasak untuk memberi makan pada yang takziah itu. Tikus jamaah sekalian dari jauh ngelihat, ya ampun, kemarin aku dalam keadaan bahaya, minta tolong ke ayam, ayamnya dipotong. Minta tolong ke kambing, kambingnya ngenolong, akhirnya dipotong juga. Ke kebo, dipotong juga, ularnya juga mati. Tikus yang tadinya dalam keadaan bahaya, dia selamat. Nah ini jemaah sekalian, ini sebuah pelajaran ya, ceritanya sebuah pelajaran dalam kita bermasyarakat. Ketika ada seseorang datang kepada kita minta tolong, dan kita sanggup menolongnya sebenarnya, tapi kita tidak mau membantunya, pelit gitu nggak membantu, waspada. Suatu saat kita pasti akan mengalami kesulitan lebih dari kesulitan dia. Itu. Ya, jadi ketika kita membantu orang itu sesungguhnya kita sedang membantu diri sendiri. Kalau kita mampu membantunya, bantu. Tetangga kesulitan, bantu. Ya, kalau nggak gitu nantinya apa? Ya kayak tikus tadi itu. Ya, dia dalam keadaan bahaya, tapi diminta tolong, akhirnya ayamnya dipotong. Kan bahaya nih. Kita cuma orang yang minta tolong kita bahaya yang tidak seberapa, tapi yang menimpa kita lebih bahaya. Itu ya, jemaah sekalian ya. Itu kisah kedua. Jadi harus ta'awanu alal birri wat taqwa, saling menolong. Ya, kalau apalagi misalnya kita diminta tolong, itu. Berapa menit lagi misalnya, Mak? Oh, 10 menit lagi ya. Satu lagi ya. Baik, ada. Nah ini ibu udah tahu nih. Ini kisah tentang husnuzon. Apa tuh husnuzon artinya? Berprasangka baik, positive thinking. Ada seorang suami istri, mesra dia. Suatu kali istrinya nelpon ke suaminya, ayah, sekali-sekali kita makan di luar dong, di restoran, di rumah mulu, sekali-sekali lah kita makan di luar. Kata suaminya, oh iya mah, itu di samping kantorku ada restoran enak banget, murah, nanti mama kesini ya. Kira-kira jam pulang lah, akhirnya suaminya istrinya seneng kan, wah dia datang. Menjelang pulang, suaminya dia datang ke kantor, ke restoran samping kantor suaminya. Datang duluan dia, suaminya belum datang. Duduklah dia, setelah duduk dia melihat suasana restoran ya. Tiba-tiba dia melihat ada pemuda ganteng, pakai kacamata gitu. Ngeliatin dia terus. Awalnya ini laki-laki ganjen banget, ngeliatin dia terus. Akhirnya dia buang muka. Tiba-tiba pas dia ngeliat masih ngeliatin aja, kesel dia. Laki-laki ganjen ini. Tiba-tiba suami datang, mama, udah lama, iya pak, gini, cerita dia, pak, lihat pak, di pojok ruangan tuh, kenapa? Itu laki-laki yang pakai kacamata, dari tadi ngeliatin mama terus, ganjen itu ya. Nah suaminya itu temperamental, emosian, nggak menerima istrinya diliatin terus, disamperin tuh laki-laki, tanpa ngomong-ngomong lagi. Diangkat laki-laki itu langsung ditonjok, jatuh dia. Laki-laki itu jatuh, kacamatanya lepas, pecah. Tiba-tiba ditolong oleh pelayannya dan laki-laki itu mencari-cari kacamatanya dan mencari-cari tongkatnya. Ternyata laki-laki itu buta. Coba kalau sudah begitu gimana itu? Dia memukul orang yang tidak bersalah. Itu yang ganjen siapa? Laki-lakinya atau istrinya? Istrinya geeran ya diliatin. Padahal bukan ngeliatin, orang laki-laki ya buta. Nah ini jemaah sekalian ya, dalam hidup kita juga harus mengedepankan husnuzon. Jadi kalau misalnya kita mendengar suatu berita, ini. Nah kita jangan langsung menuduh negatif. Oh mungkin dia ini gitu. Misalnya Bapak sedang di kereta,
tiba-tiba ada tempat duduk, assalamualaikum, mau orang asing gitu, orang asingnya diem aja, jangan langsung beranggapan ini orang Islam bukan sini, pakai jilbab, kita salam nggak dijawab, langsung begitu. Padahal harusnya berpositif thinking. Bagaimana caranya? Oh mungkin dia tidak mendengar, gitu. Jangan langsung menjudge bahwa orang itu salah. Ya. Ada bapak ngelihat misalnya tiba-tiba Pak RW ngelihat naik ke sebuah taksi, Grab ya, Grab. Tapi kan kalau Grab itu kan nggak ketahuan itu mobil Grab, bukan kan? Mobil biasa kan? Nggak taunya di samping kanannya Pak RW itu perempuan, yang nyetir perempuan. Kita lihat dari jauh, wah Pak RW selingkuh, itu lagi. Padahal di samping kanan itu supir Grab perempuan. Karena apa? Karena kita mengedepankan suuzon. Jadi apa yang kita lihat itu jangan langsung kita ambil kesimpulan yang negatif gitu, ya. Orang yang selalu melihat sesuatu itu dengan kacamata negatif, hidupnya pasti nggak bahagia, nggak akan bahagia itu hidupnya. Negatif aja melihat orang gitu. Lihat tuh ibu-ibu tuh, lihat pengajian tuh, minor banget gitu. Ya, apa? Karena hatinya itu udah hasadnya. Hasad dalam hal ini itu namanya penyakit ain. Dalam agama itu namanya salah satunya ada ulama yang mendapat itu penyakit ain, hasad. Nggak bisa ngeliat orang senang, nggak bisa ngeliat orang apalah gitu ya. Nah ini harus kita hindari Pak ya. Makanya kan percuma kita baca tiap tarawih, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min hasidin idza hasad, kan gitu kan, kita berlindung pada orang yang punya hati dengki. Nah jangan sampai kita berlindung pada orang yang punya hati dengki, kitanya sendiri malah dengki ya. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, jauhi darimu bersikap iri, dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya sifat iri, dengki itu seperti kayu bakar, seperti api membakar kayu bakar. Api dikasih kayu bakar, ya cepat menyala dan gosong kan. Artinya kalau kita sholat, kita beribadah, tapi kita punya hati dengki, maka amal pahalanya itu akan habis secepat api memakan kayu bakar. Percuma jadinya Pak. Kalau kita diiri sama orang, kan ada pertanyaan pernah tuh, bagaimana cara menyikapi orang yang iri kepada kita? Bagaimana cara menghadapinya? Diemin aja, cuekin aja. Malah harusnya alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mendapatkan transferan pahala tanpa kita capek kayak Bang Mimi nih ya. Ada diiriin, diomongin, alhamdulillah. Kenapa? Karena saat itu kita sedang mendapatkan transferan pahala tanpa kita capek beribadah gitu ya. Jadi itu jemaah sekalian. Nah di bulan Ramadan ini, karena Ramadan itu artinya berpuasa, dituntut untuk berpuasa. Puasa itu kemarin dijelasin nama siapa ya, Ustaz Firman apa ya, jangan sampai kita puasa itu puasanya orang umum, puasanya cuma menahan lapar dan haus, tapi panca indera tidak dijaga. Hati, kalau panca indera dijaga itu khawas namanya, puasa khawas, puasa orang khusus. Tapi kalau khawas bil khawas, orang yang lebih atas lagi itu selain panca indera juga menjaga hati, jangan bersangka buruk pada orang. Selalulah berpikir positif. Berpikir positif itu akan menjernihkan hati. Kalau kita bawaannya hanya suuzon aja, ini pengurus DKM, Pak Teguh tuh pengurus DKM, gini. Ya kalau begitu terus nggak akan maju. Makanya saya sering bilang ke Pak Teguh, kalau ada berjamaah yang ini udah diemin aja, nggak usah ditanggepin. Yayasan juga begitu, ada omong gini, diemin aja, jangan ditanggepin. Belum tentu juga dia baik, gitu kan. Emang Pak Teguh digaji apa? Kalau digaji sih boleh ya. Jadi ini udah kerja nggak digaji, ikhlas, masih diomongin aja. Justru kalau kita diomongin orang, alhamdulillah kita mendapatkan pahala tanpa capek beribadah. Ini mungkin jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sekali lagi saya saling mengingatkan untuk Ramadan, sisa Ramadan ini kita perbanyak amal soleh, khususnya dalam hal sedekah. Ya, sedekah, infak. Jangan, ini dikit lagi soalnya nih ya, mumpung kita masih di bulan Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.